hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-hadis tasi'u wassalasun. Hadis yang ke-39 ya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Rasulullah bersabda bahwa Allah tajawaza melampaui, tajawaza melewati, tidak menulis, tidak mencatat, buatku terkait dengan umatku, terkait dengan amalan umatku. Tajawazali li bagiku, bagi Nabi. Itu khusus bagi Nabi Muhammad saja. Kita nggak tahu bagi Nabi yang lain, nggak berani menyimpulkan. An ummati, an amal ummati. Kapan itu dilewati, tidak dicatat, maksudnya dimaafkan. Al-khata'a wan nisyan, kalau salah atau lupa. Udah apa ya? Sholat lupa, enggak dicatat dosa. Salah enggak dicatat dosa. Tuh gitu. Jadi kalau ini dijadikan sebagai dasar hukum negara, oh luar biasa. Umpamanya lagi berburu, dikira rusak. Katanya orang ketutup ilalang, tembak jeger mati. Kan nggak sengaja itu. Dan di Al-Quran juga begitu. Membunuh karena salah. Itu dia. Man qatala mu'minan khoto'an. Dilewati, artinya nggak harus dikisos. Ada diat. Karena bentuk pelanggarannya cukup tinggi. Maka kemudian kalau dalam konteks lalu lintas, ada yang sengaja nabrak. Gak ada. Gak sengaja nabrak itu. Dan bisa jadi memang kalau salah bukan kesalahan si pengendara. Bisa jadi kesalahan si pengguna jalan yang lain. Kita enggak. Pokoknya salah. Apalagi kalau sudah menyangkut banyak persoalan kehidupan terkait hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Maka ada kesan bahwa penguasa
itu bersih dari salah, bersih dari dosa. Kita kembali ke sini. Kata Allah, kata Nabi, innallaha tajawaza. Tajawaza melampaui, melewati, tidak menulis, memaafkan gitu, perbuatan umatku. Yang bagaimana? Al-khata', salah. Baca Quran salah, dimaafin. Ya, karena catatannya salah. Kenapa dimaafin? Allah yang menciptakan manusia di antara fitrahnya adalah salah. Terus terjadi fitrah itu dalam kehidupan. Salah. Masa sih mau dihukum? Dihukum orang salah. Maka dalam kasus-kasus hukum terkait salah, itu luar biasa diantisipasi oleh Islam. Si A dituduh mencuri. Fakta, bukti tak kuat. Lebih cenderung sebenarnya tidak. Maka antisipasi Al-Quran, Al-Hadis, khawatir memberikan keputusan salah. Sebenarnya bukan dia yang mencuri orang lain. Diputusin juga. Apa antisipasi hadisnya? Idra'ul hudud bisyubuhat. Yang kayak begitu tahan keputusan memberi hukum. Sebab salah memberikan keputusan hukum itu jauh lebih dahsyat ketimbang salah menghukum. Hukumannya 5 tahun. Diputusin 6 atau kurang. Diputusin 3. Itu salah memberi keputusan hukum. Salah menghukum maksud saya, salah menghukum. Itu tidak lebih dahsyat ketimbang orang bukan mencuri diputuskan sebagai pencuri. Dahsyat apa enggak? Itu yang dimaksud idra'ul hudud bisyubuhat. Maka selanjutnya, kalau memang ada celah membuat dia bebas, yang meringankan, dan itu yang lebih bagus, fakhallu ilaihi sabila, beri jalan. Kalau kita kan enggak. Andai kata betul saja, cari kesalahannya. Apa enggak gila itu? Apa enggak bukan manusia itu? Itu yang terjadi. Padahal jauh lebih dahsyat akibatnya bagi yang bersangkutan, bagi yang memberikan keputusan, apalagi bagi otak di belakangnya. Karena ada kepentingan tertentu. Sehingga dalam hadisnya yang lain, Nabi bersabda, Rufi al-qalam an salasin. Diangkat pena, nggak dicatat sebagai sila. Anis sobi, anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia mimpi. Anil majnun, hatta yufiqo, orang gila sampai dia sadar. Anil khotok, wan nisyan, karena salah dan lupa. Tuh, punya hutang, lupa. Lupa mah nggak ditulis dosa. Kecuali emang sengaja nggak bayar. Itu maksudnya innallaha tajawazali an ummati
al-khata'a wan nisyan. Yang berikutnya wa mastukrihu alaihi, lakukan sesuatu yang dilarang karena dipaksa. Pilih buka jilbab atau suruh buka, saya tembak, masuk penjara, saya siksa. Itu namanya disiksa. Terus dia menyelamatkan diri hukumnya wajib, fardu. Caranya bagaimana dalam konteks tadi? Sesuai dengan keinginan penguasa, buka jilbab umpamanya. Dosa apa enggak? Enggak dosa. Dosa. Iya. Jadi tinggal pilih. Ada banyak sementara saudara kita bangga mempertahankan jilbabnya sehingga disiksa. Umpamanya. Nggak apa-apa, nanti Allah yang mempertimbangkan. Kalau pada saat itu Allah jauh lebih butuh kepada jiwanya ketimbang mempertahankan jilbab, kan menjadi salah sikap itu. Apa sebab? Sebab di sana ada 5 prinsip dalam ajaran Islam yang harus dipertahankan. Istilahnya doruriyatul khams, 5 prinsip. Pertama, agama. Agama harus dipertahankan, walaupun harus ditebus dengan nyawa. Agama pertahankan. Itu lihat, kenapa mereka berani berjihad, menukar dirinya dengan agama. Itu salah satu contoh, walaupun nanti diperdebatkan. Prinsip yang kedua adalah jiwa. Seperti tadi, jiwa bagaimanapun harus dipertahankan. Kenapa? Karena agama bisa lestari karena jiwa hidup. Atas dasar itu maka menjadi logik Allah menyuruh mempertahankan jiwa demi hidupnya agama, dakwah. Yang ketiga, akal. Maka segala yang merusak akal itu hukumnya haram. Tak lain dalam rangka Allah memprotek akal. Akal ya, yang bisa menjamin kelestarian hidup, menjamin kelestarian agama. Maka nomor 1 agama. Keempat, harta. Dalam konteks dakwah mempertahankan agama, jiwa, kan perlu harta. Maka mempertahankan agama, harta wajib hukumnya kalau mati syahid matinya. Dan yang kelima, nama baik. Nama baik itu ada keterkaitan erat dengan agama, dengan jiwa, dengan akal, bahkan dengan umat. Kalau ada seseorang difitnah, dianggap koruptor, padahal tidak, wajib dia mempertahankan nama baiknya. Dalam proses mempertahankan nama baiknya, lalu ada yang jahat, dia ditembak, mati, matinya syahid. Itu maksudnya. Ya, nama baik. Sebagai contoh, waduh, lagi dicari-cari sama KPK umpamanya. Mana celahnya? Sementara yang udah kasat mata didiemin. Ya, kembali ke di sini. Kata kuncinya Allah melampaui, tidak menulis, memaafkan. Karena salah dan karena lupa. Kalau salah berarti ada keterbatasan.
maka pantas dimaafkan. Baik demikian juga lupa, karena lupa. Ingat tuh lupa. Udah kebayang belum sih lupa? Gimana caranya menjaga lupa? Supaya ingat terus. Bapak Ibu, hari pertama puasa biasanya suka lupa. Dalam rangka menjaga lupa, maka sebaiknya lagi puasa kemana-mana, di mana-mana, kantongin lontong. Pasti nggak lupa puasa. Kalau ditanya, kenapa itu lagi puasa ngantongin lontong? Menjaga lupa. Paham itu? Bukan maknanya siapa tahu nanti lupa. Tuh lihat, tipis maknanya. Padahal justru akan tidak lupa-lupa. Karena dia selalu ingat lupa. Jadi ya, tapi saya pernah lupa, Masya Allah, luar biasa. Lupa, hampir 1 gelas. Ceritanya begini, diikut sertakan untuk silaturahim ke markaz Syariah Habib Rizik sama teman-teman alumni Jamiat Khair atas nama Jamiat Khair. Hari Kamis lagi puasa. Datang sendiri ke sana, naik ojek, ngantri itu di depan pintu, didata atas nama apa. Saya Jamiat Khair, oh Jamiat Khair udah masuk. Ya Pak, saya atas nama itu. Tunggu sebentar Pak, nunggu. Masuk ceritanya. Masuk di markaz syariah itu. Udah masuk, biasa luas pertemuannya, musola, masjid musola lah. Halamannya luas. Nunggu ada 15 menit. Beliau keluar. Nah, lagi nunggu mereka juga memang menjamu. Jamu yang sederhana yaitu air aqua gelas. Saya nggak ingat sama sekali. Minum dikit. Yang lain kan udah dapat kopi itu. Saya itu aja minum udah haus itu. Emang belum jajan. Habis. Udah habis, saya memang keluar sebelum waktunya. Karena kebetulan sore saya malam Kamis malam Jumat itu kan ada taklim di Masjid Mujahidin. Saya pamit duluan. Yang lain pada menyesali. Habis salaman. Satu-satu udah salaman. Foto, aduh. Saya nggak perlu foto. Saya alhamdulillah udah bisa hadir di majelis ini. Pulang duluan. Sampai rumah haus. Ya Allah, iya puasa. Tadi minum. Kayak begitu itu kalau udah namanya lupa. Ya. Oke, selesai. Pak, berikutnya, Pak. Nah, ini yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi. Rasulullah akhadha mengambil. Memegang 2 pundakku Ibnu Umar. Lalu dia berkata, kun fid dunya ka'annaka gharib abiru sabil. Jadilah engkau di dunia seolah-olah orang asing au abiru sabil atau penyeberang jalan. Ini filsafatnya tinggi sekali. Gharib orang asing, kita orang Indonesia, pribumi. Ketika di luar Indonesia, asing namanya.
Mereka juga begitu. Dalam konteks kampung juga, kita tinggal di Jawa. Ketika di Kalimantan, nah, termasuk orang asing. Ketika berada di rumah teman, menamu, itu bukan rumah kita juga orang asing. Dan begitu seterusnya. Itu namanya gharib. Kenapa Nabi kok nasihatnya kepada kita hidup di dunia begini? Kita berada di dunia ini emang bukan kampung kita. Kampung kita yang sebenarnya adalah akhirat. Ada istilah darul dunia, darul akhirat. Kampung dunia, kampung akhirat. Apalagi kalau ditelusuri secara positif, kampung kita sebenarnya di surga. Nah, itu lebih hebat lagi. Kemudian lahir di dunia sebagai mukmin muslim, menjadi hambanya yang soleh, maka rindu dong dengan kampung pertama. Apa tingkat kedalamannya? Mendorong, baik secara psikologis maupun secara teologis, untuk bergegas pulang kampung. Tidak ada orang yang merantau pengen berlama-lama tak mau pulang. Gak ada. Gak ada. Semuanya pengen pulang. Kemarin yang baru pulang umroh nih, lagi masih di rumah pengen cepet berangkat. Apalagi yang haji itu, pengen cepet banget. Sampai sana bosan apa? Apalagi nengok kanan ontak, nengok kiri ontak. Udah inget yang di rumah aja. Masya Allah. Tuh kayak begitu gambarannya. Gharib. Kayak ini yang saya ingat terus. Pak Edi udah panen lagi apa belum katanya. Mau gue cepet pulang, mau ngopi bareng. Pasti itu. Pasti. Haji katakan yang standar. Baik yang pertama, kedua, ketiga. 40 hari. Udah selesai di sana. Manasik haji semuanya. Udah mulai agak santai. Pikiran udah pulang. Itu naluriah sekali. Pikiran pulang. Sejatinya ketika Allah lewat nabinya mengatakan kun fid dunya ka'annaka, kayak begitu sejatinya. Bukan tidak ada orang yang kayak begitu. Para sahabat tabi'in itu mati pintu gerbang untuk pulang kampung dicari. Bukan dicari, dikejar. Dikejar. Oke. Sampai sebelum berangkat pengen cepat berangkat. Udah sampai di sono pengen cepat pulang. Itu dia kehidupan. Kita teruskan dulu. Ka'annaka gharib au abiru sabil. Abir nyebrang jalan. Rasulullah luar biasa ini. Memberikan gambaran lewat tasbih. Bapak Ibu kita nyebrang jalan Mas Mansur kah? Jalan Tamrin kah? Jalan mana saja. Menyebut jalan identik dengan lalu lintas. Pertanyaan mendasar, siapa di antara kita yang nyebrang jalan pengen lama-lama di tengah jalan? Gak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, apa jawabnya? Pengen cepat sampai. Pengen cepat sampai.
Maka kehidupan kita yang diberi oleh Allah, ada diantaranya yang 80 tahun, 90 tahun, 70 tahun, itu sebenarnya sedang menyeberangi jalan. Kalau jalan dalam artian hakiki, ada motor, ada mobil, ada sepeda, bisa dihitung ancaman bahayanya. Tapi nyebrang jalan kehidupan, ancaman bahayanya lahir batin. Lebih dahsyat lagi, ancamannya terasa nikmat. Di mana letak terasa nikmatnya? Dia lupa bahwa dia akan sampai sebab dia lagi nyebrang. Aneh itu, aneh. Oleh karena itu, ketika nyebrang terus sampai sebagai tujuan yang ingin cepat diraih, itu hakikat kematian. Seringkali kita juga budaya kita mengungkapkan itu. Kenapa mati? Ya udah sampai. Sampai nyebrang. Sampai. Gak bisa balik lagi. Kalau kita masih mengingkari hal itu, bisa kita tunjukkan kebohongan. Lama 40 hari di Makkah. Udah pengen pulang. Diberangkatkan dari maktab pulang ke bandara. Mau nunggu pesawat. Sampai di bandara ngantri. Luar biasa melelahkan. Sampai lupa makan. Emang susah. Tak ditinggal itu koper. Dia berdiri berjam-jam. Habis itu pengumuman. Delay. Delay bukan sejam 2 jam. Sehari 2 hari. Pulang lagi ke maktab. Pertanyaan. Capek apa enggak? Capek luar biasa. Besok diberangkatkan lagi, ngantri lagi di bandara untuk masuk pesawat. Masuk ceritanya ke pesawat. Duduk di pesawat. Duduk di pesawat. Maka kelelahan 2 hari sebelumnya hilang sehilang-hilangnya. Pada tertawa ceria dihidangkan minuman dan makanan. Oke, kenapa? Karena akan segera sampai ke tujuan. Padahal dalam konteks teologi ini, hadis Nabi, sampai dimaksud adalah kematian. Tuh, senengnya kayak begitu. Apa maknanya? Allah memberikan gambaran sejatinya seorang mukmin mau meninggal kayak begitu senengnya. Duduk di pesawat, ceria, bercanda, tertawa sana-sini. Alasan psikologisnya karena mau sampai. Kalau sampai itu adalah dimaksud gambaran kematian dalam hadis ini, maka sejatinya kayak begitu. Boleh jadi para sahabat terhadap itu dia cari. Kalau perlu dia kejar. Dia cari maksudnya kayak apa? Kalau lama tak ada jihad, mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kapan kita jihad lagi? Itu dicari. No? Kapan kita jihad lagi? Semua gambaran yang kita gambarkan dan yang tak terjangkau disebutkan dalam hadis yang cukup singkat. Kun fid dunya ka'annaka gharib.
au abiru sabil. Pada kata gharib kita orang asing kerja di luar negeri kan memperbanyak bekal agar bisa dibawa pulang. Boleh bayangkan kerja di luar negeri habis semua dijajanin, pulang nggak bawa apa-apa. Demikian yang tak punya iman, tak punya amal, atau punya iman, tak punya amal, pulang ke akhirat nanti. Betapa menyesalnya. Maka pada surat yang tadi dibaca, wal innal insana tuh ruginya banget. Kecuali yang beriman, beramal saleh, saling berpesan kepada kebaikan dan kesabaran. Berikutnya nih ya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Umar kemudian Abdullah bin Umar berkata, dalam rangka merealisir makna yang dikandung hadis tadi sebelumnya, kata Umar apa? Iza amsayta fala tantazir as-sabah. Kalau lagi sore jangan nunggu pagi. Wa iza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau pagi jangan nunggu sore. Wa khuz min sihhatika limaradika. Gunakanlah sehatmu. Khuz ambil, maksudnya gunakanlah saat sehat sebelum datang sakit. Wa min hayatika limautika. Dan gunakanlah hidupmu untuk mati. Kan jelas itu penjelasan, penjabaran dari kun fid dunya kannaka qarib au abiru sabil. Wallahu a'lam bissawab. Iya, jangan nunggu besok. Yang mau nikah lagi nggak usah nunggu besok, cepet-cepet. Gitu kurang lebih. Hah? Nunggu besok, nunggu besok kehabisan. Ya, silakan Pak Jamal. Itu dulu. Barangkali ada yang mau tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita buka termin tanya dan jawab. Silakan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan ceritanya dipersilakan. Pak Edi udah siap-siap nih. Silakan Pak Edi. Pas dulu deh. Oh, Alhamdulillah. persiapan sholat juga berarti. Bu Tati ini dari pagi sampai tidur Ustaz. Subhanallah, emang perlu dicontoh ini. Perlu diikuti. Bu ya. Dari jam 5.30 dengan Ustadz Nasir. Oh, subhanallah, iya. Tilawah ya, saya dengar. Tilawah, betul. Kita mengaji, mengkaji gitu Betul. ya. Oh iya. Jam setengah 12 kan, luar biasa. Nggak puasa deh itu. Iya, habis ini mungkin ada lagi. Ada lagi nanti kalau saya jam 1 dengan Ustadz Nasir lagi. Ah iya, subhanallah, bagus. Mantap lah kalau gitu. Burina mana Burina nih? Ya biasanya banyak pengalaman. Tadi bareng dengan Ibu Roisah. Ya, Bu Roisah. Oh, kayaknya gengnya juga ya. Iya, udah niat ngaji tapi lupa. Ya Allah. Baik. Pas Bu Rais masuk ini selesai Bu. Selesai. Jadi dapat berkahan aja lah gitu. Dapat berkatnya aja. Ya. Berkatnya rekaman aja deh. Jadi nggak usah ikut. Minta tolong cepat besok itu ya. Ya, nggak usah ikut tahlil, berkatnya aja. Dari rumah udah disiapin sampai bawa apa sih? Jelas lupa. Masya Allah. Baik, karena waktu juga sudah mendekati libur,
kajian ini kita cukupkan. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat. Kita akhiri kajian ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama.